Wahai orang tua, kalau Tuhan itu memang ada, coba buktikan tanpa menggunakan Al-Quran atau hadis. Buktikan dengan logika. Minta bukti secara logika? Sedangkan logika adalah ilmu atau kecerdasan yang masih di level rendah. Di alam ini ada begitu banyak eksistensi yang tak bisa masuk ke wadah logika. Karena kapasitas akal terlalu miskin untuk membahas eksistensi Tuhan. Tapi baiklah, aku akan membuktikan. Tolong beri aku satu alat peraga saja. Katakan, apa alat peraganya? Apa kau punya akal? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku punya akal. Tolong tunjukkan akalmu untuk membuktikan adanya Tuhan. Mari berdialog sehat. Mana ada orang yang bisa menunjukkan akalnya? Itu adalah sesuatu yang kasat mata. Berarti kau tak punya akal dong. Enak saja, kau mengada-ada. Eksistensi akal hanya dapat dibuktikan dengan hasil. Contohnya penelitian, spekulasi, prediksi, kata-kata, perbuatan atau hasil karya. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk mencapai semua itu, kau butuh akal. Namun, eksistensi akal saja, kau tak dapat membuktikannya dengan logika. Anda bingung ya? Akal saja sebagai sesuatu yang kau percayai keberadaannya, tak bisa kau tampilkan wujudnya. Apalagi Tuhan. Jika keberadaan akal dapat dilihat dari hasil karya, maka eksistensi Tuhan juga bisa dibuktikan dengan mahakaryanya, yaitu alam semesta beserta isinya dan seluruh yang ada. Alam semesta terjadi dengan sendirinya. Oh ya? Apa buktinya alam ini terjadi dengan sendirinya? Sains adalah buktinya. Berarti sains juga terjadi sendiri dong. Sains diciptakan oleh manusia. Lah, lalu manusia ciptaan siapa? Manusia dicipta secara biologis. Apakah manusia pertama juga terjadi secara biologis atau diciptakan? Jawabanmu berbelit-belit. Bukan berbelit-belit. Itu karena kapasitas otakmu tak mampu menampung apa yang kau inginkan. Tahukah kau, sebelum aku sampai ke sini, tiba-tiba ada besi berdatangan. Lalu besi itu menyatukan diri seperti transformer dan jadilah mobil. Aku masuk ke mobil itu, dia berjalan sendiri hingga aku sampai ke sini. Kau kakek gila. Kau menghayal. Mana mungkin mobil tercipta sendiri? Demikian juga dengan manusia dan alam semesta yang tak mungkin tercipta sendiri. Kau lihat bagaimana bumi berputar. Pengelompokan planet-planet bergerak dengan garis edarnya. Apa mungkin mereka sedisiplin itu jika tak ada yang mengatur? Planet A mengorbit planet B misalnya, tak pernah melenceng sedikit pun. Tak pernah sedikit pun keluar dari garis edarnya. Dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Mulai tentang angkasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Surat Al-A'raf ayat 54. Al-Furqan ayat 61. Ar-Rahman ayat 5. Dan banyak lagi. Ayat tentang tubuh manusia juga ada. Laut dan semuanya juga ada. Itu dijelaskan jauh sebelum adanya modernisasi. Siapakah yang lebih tahu jika bukan penciptanya sendiri, yaitu Tuhan. Satu lagi, dalam surat Al-Isra ayat 44 dijelaskan bahwa semua yang ada di langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak mengerti tasbih mereka. Menurutmu ini tidak dapat diterima logika. Tapi dalam majalah Journal of Plant Molecular Biology dijelaskan, Profesor William Brown dan ilmuwan lainnya sudah membuktikan tasbih tumbuh-tumbuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak ada? Sedangkan sudah ratusan fakta ilmiah yang telah ditemukan ilmuwan. Akan tetapi Al-Quran sudah menginformasikan terlebih dahulu, jauh sebelum mereka menemukan. Alam, para nabi, Al-Quran, dan apa yang ada adalah bukti adanya Tuhan. Maka sadarilah, Tuhan bukan makhluk dan benda yang dapat dibuktikan seperti kau membuktikan keberadaan suatu benda. Jika kecerdasan indrawimu sudah tajam, kau akan masuk ke tingkat kecerdasan ilmiah. Jika kecerdasan ilmiahmu sudah mapan, maka kau harus naik level pada kecerdasan spiritual. Selanjutnya, level tertinggi adalah kecerdasan tauhid. Di sana kau akan mengakui kebesaran Allah. Maka tingkatkanlah kecerdasanmu kapunduang. Lihatlah, alam semesta tertata dengan rapi. Segalanya berjalan dengan lancar dan teratur. Tak ada planet yang pindah ke galaksi lain. Planet tidak ada yang melenceng dari garis edarnya atau lari dari orbitnya.
Matahari tak pernah kehabisan bahan bakar. Siang tak pernah telat datang, malam selalu tepat waktu. Gravitasi bumi sepadan dengan daya tahan organ penghuninya. Bayangkan, jika gravitasi bumi ini 2 kali lipat, apa yang akan terjadi dengan tubuh manusia dalam jangka panjang? Bumi dilapisi atmosfer. Siapakah di balik semua yang menakjubkan itu jika bukan Zat yang Maha Besar? Gunakan akalmu, tapi jangan lupakan hatimu. Baiklah, nanti kita lanjutkan.